Selamat sore untuk kita semua. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Antonius Romario Jerjon, NIM 1703 030108, kelas C semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, sebelum kita masuk pada isu yang menyebar luas, yaitu mengenai kasus corona, kita menjelaskan dulu pengertian dari korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mengedepankan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena ada peluang seseorang untuk mengambil keuntungan dengan berbagai faktor. Yang pertama, peluang seseorang untuk melakukan korupsi itu terjadi karena demi keuntungan pribadi. Korupsi terjadi karena adanya peluang dari dalam hati yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi itu berbagai macam, yaitu bisa saja kita korupsi waktu. Selain korupsi waktu, ada juga korupsi uang. Baik, pada dasarnya tindakan korupsi itu melanggar hak dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat, di mana hal tersebut merugikan kepentingan umum. Selain kita mendengarkan tentang definisi tadi mengenai korupsi, sekarang kita akan masuk kepada isu, yaitu tentang penanganan virus corona. Pemerintah sekarang telah mengeluarkan dana sebesar 500 triliun untuk penanganan virus corona. Karena virus corona sekarang sudah merajalela hampir di seluruh dunia, terjadi penyakit yaitu virus corona. Di dalam anggaran yang dikeluarkan pemerintah tadi, itu dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Mengingat anggaran tersebut sangatlah besar untuk menangani kasus virus corona. Dengan anggaran tersebut, pemerintah memberikan anggaran kepada pihak yang berwenang untuk menangani kasus virus corona. Karena pihak yang berwenang bisa saja mencari peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari pihak pemerintah agar dana tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Karena setiap orang memiliki pikiran yang berbeda. Bisa jadi seseorang tersebut mencari peluang dalam kasus yang terjadi, yaitu virus corona. Agar dana tersebut berjalan dengan baik, menurut saya, pemberian dana tersebut harus dilakukan secara bertahap dan juga dilakukan proses pengawasan yang bertahap pula, agar dana tersebut berjalan dengan baik yang semestinya berjalan. Pemberian dana tersebut juga harus dilakukan dan diberikan kepada orang yang berprofesional, tidak sembarang orang yang bisa mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mengelola dana tersebut.
menurut saya juga Menteri Keuangan harus berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan agar uang tersebut berjalan dengan apa semestinya yang diinginkan, dan sehingga pada akhirnya tidak ada korupsi atau penyalahgunaan uang tersebut. Selain dari BPK tadi, KPK juga perlu mengawasi anggaran tersebut karena KPK sangat mengetahui adanya tindakan korupsi, karena mereka juga memiliki kewenangan untuk mengatur uang atau anggaran yang diberikan dalam menangani kasus virus corona. Selain itu, pemerintah juga perlu melihat apakah anggaran tersebut sudah sampai ke masyarakat, ke lapangan atau tidak, karena anggaran tersebut bisa jadi dipergunakan untuk keperluan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak secara tegas dan mengawasi anggaran tersebut untuk bisa anggaran tersebut berjalan dengan baik sampai tepat kepada sasaran yang dituju. Presiden juga menyampaikan bahwa anggaran yang tidak diperlukan dalam APBD atau APBN agar diberikan penambahan terhadap anggaran pencegahan virus corona. Berdasarkan dengan isu tersebut yang sangat beredar mengenai kasus virus corona yang terjadi di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia, karena sudah memakan korban, dan karena virus tersebut mempengaruhi semua aspek, yaitu dari aspek ekonomi, politik, dan lain-lain. Itu juga dapat dipengaruhi akibat dari penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil sebuah tindakan yang keras terkait jika terjadi tindakan korupsi, karena penyebaran virus tersebut sudah sangat tersebar hampir di seluruh dunia dan memakan korban jiwa. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar mengawasi dana tersebut agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan tenaga medis agar mereka terjamin, karena yang bekerja untuk menangani virus tersebut yaitu tenaga medis, karena mereka yang berperan aktif dalam menangani virus tersebut. Dan anggaran juga perlu diberikan kepada tenaga medis agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan menyalahgunakan anggaran tersebut. Mungkin dari isu yang beredar tersebut. Oleh karena itu saja hasil pemikiran saya mengenai kasus virus corona yang terjadi, dan baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia. Itu saja dari saya, terima kasih.